Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak Bapak yang berbahagia dengan channel Education and Sport, Sahabat Matematika. Matematika itu mengasihkan. Baiklah anak-anak, semoga kita semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa beraktivitas tidak kurang suatu apapun. Anak-anak ya Bapak yang berbahagia, Bapak ingatkan kepada kalian, jika tidak ada hal-hal yang penting sekali, jangan keluar rumah. Tapi kalau emang terpaksa kita keluar rumah, gunakan selalu masker. Dan setelah kembali, kalau mau kembali ke rumah, jangan lupa cuci tangan. Karena kita harus selalu menjaga kebersihan diri kita agar terhindar dari segala mara bahaya yang akan melanda kita. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah anak-anak Bapak yang berbahagia, Bapak ingatkan kepada kalian yang baru mengklik atau baru mampir ke channel Education and Sport ini, silahkan klik like dan subscribe-nya, kemudian tekan loncengnya agar anak-anak tidak ketinggalan informasi-informasi yang akan channel Education and Sport ini sampaikan, khususnya materi pembelajaran untuk kelas 3 ini. Baiklah anak-anak, kita masuki ke materi pembelajaran. Kali ini kita masih tentang tema 5, yaitu tentang cuaca, tapi kita memasuki subtema 4, yaitu cuaca, musim, dan iklim. Berarti kita memasuki pembelajaran yang pertama. Di mana tujuan pembelajaran kita, atau tujuan pembelajaran bagi kalian setelah kalian mempelajari atau melihat video ini adalah dengan membaca, siswa dapat mengidentifikasi informasi yang berkaitan dengan cuaca, musim, dan iklim dengan tepat. 2. Dengan berdiskusi, siswa dapat menulis pokok-pokok informasi yang berkaitan dengan cuaca, musim, dan iklim menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif yang benar. 3. Dengan benda konkret, siswa dapat menyebutkan cara pengurangan pecahan berpenyebut sama. 4. Dengan benda konkret, siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang melibatkan pengurangan pecahan berpenyebut dengan benar. 5. Dengan praktek langsung, siswa dapat mengidentifikasi teknik sambung dalam suatu karya atau menempel dan menjahit. 6. Dengan praktek langsung, siswa dapat membuat karya keterampilan dengan teknik sambung, menempel, dan menjahit dengan rapi. Nah, itu anak-anak yang harus kalian kuasai setelah kalian belajar materi ini. Ada 6 tujuan pembelajaran, tapi untuk kali ini karena ini masih tema, ada matematika di sini. Tapi ingat, ini pun nanti harus kalian kuasai ya. Harus kalian kuasai mengenai matematika tentang pecahan berpenyebut sama. Ya, mengenai pengurangan pecahan dan menyelesaikan masalah sehari-hari yang berhubungan dengan pecahan. Itu tetap harus kalian kuasai. Nanti
pelajarilah matematika tersebut. Oke anak-anak, kita memasuki subtema 4, cuaca, musim, dan iklim. Kalau kalian perhatikan pada gambar, ada beberapa gambar. Yang pertama ini gambarnya suasana cerah. Matahari bersinar cukup terik ya. Kemudian yang kedua yang ini matahari mulai dilindungi oleh awan hitam. Kemudian yang ketiga terjadi hujan. Ada titik-titik air berjatuhan, berarti terjadi hujan. Dan yang keempat mulai cerah kembali. Oke, jadi gambar ini menggambarkan suasana yang ada di suatu wilayah dari cerah, mendung, hujan, kemudian cerah kembali. Ini terjadi karena Indonesia adalah negara yang berada di garis khatulistiwa bumi. Musim di Indonesia hanya ada 2 jenis, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Jika cuaca cerah berlangsung terus-menerus, tanda musim kemarau sedang berlangsung. Sesekali cuaca berawan. Jika cuaca mendung dan hujan sering terjadi, itu tanda musim hujan telah tiba. Jika cuaca cerah dan hujan datang silih berganti, itu pertanda sedang terjadi atau sedang memasuki masa peralihan atau disebut juga masa pancaroba. Saat seperti ini, cuaca cepat berubah. Mulai dari cuaca cerah, berawan, mendung, lalu hujan. Seperti yang terjadi pada sekarang ini, pada bulan Januari Februari ini terjadi musim pancaroba, di mana waktu perubahan cuaca begitu cepat. Paginya cerah, siangnya mendung. Tidak jadi hujan, cerah lagi, langsung hujan. Nah, jadi itu suasana terjadi pada saat musim pancaroba. Oke, jadi kalian harus bisa menyikapi musim pancaroba ini. Kalian harus selalu siap membawa payung atau jas hujan. Pada pembelajaran satu ini, kita disuguhi dengan sebuah bacaan yang harus kalian baca. Kita baca sama-sama ya. Di sini ada sekelompok anak sedang menuju ke sekolahan. Kita rindu sekali ya. Rindu sekali sekolah dengan tatap muka. Mudah-mudahan suasana ini dapat terjadi dengan lebih cepat lagi ya. Kita bisa bersekolah, bertatap muka, berkumpul dengan teman-teman. Beberapa hari yang lalu, hujan selalu turun. Pagi ini cuaca cukup cerah, matahari tanpa sedikit dari balik awan. Sinarnya menembus kumpulan awan. Di jalanan tampak beberapa genangan air yang belum kering. Siti dan teman-teman berangkat ke sekolah bersama-sama. Siti dan teman-teman bercakap-cakap sepanjang jalan menuju sekolah. Cuaca akhir-akhir ini sering hujan ya. Hanya kadang-kadang cuaca terlihat cerah. Mengapa hal ini bisa terjadi ya? Sepertinya kita akan mengalami musim hujan sekarang
kita sedang mengalami masa peralihan atau masa pancaroba. Mengapa disebut masa peralihan atau pancaroba? Indonesia adalah negara yang memiliki 2 musim. Peralihan dari musim kemarau dan musim hujan disebut musim pancaroba. Mengapa disebut musim? Apa bedanya dengan cuaca? Pertanyaan yang bagus, Dayu. Yuk kita ke perpustakaan sekolah. Di sana bukunya banyak. Kita bisa dapat jawabannya. Saya setuju. Saya juga mau ikut mencari informasi itu. Siti dan teman-teman tiba di sekolah. Mereka berencana mencari buku di perpustakaan saat istirahat nanti. Waktu istirahat tiba, Siti dan teman-teman pergi ke perpustakaan sekolah. Di sana banyak buku yang berisi informasi tentang cuaca, musim, dan iklim. Di dalam perpustakaan, kita harus tenang agar tidak mengganggu pengunjung yang lain. Oke anak-anak, di sini ada sebuah bacaan juga, iklim, cuaca, dan perubahannya. Benny menemukan sebuah buku tentang cuaca, musim, dan iklim. Berikut informasi dari buku itu. Iklim dan cuaca. Cuaca merupakan suatu gejala alam. Cuaca dapat terjadi dan berubah dalam waktu singkat. Perubahan cuaca dapat dirasakan dari menit ke menit atau dari jam ke jam. Iklim adalah lamanya keadaan cuaca di suatu daerah tertentu. Iklim biasanya diamati dalam waktu lama, dari bulan ke bulan. Iklim menyebabkan adanya musim. Contohnya, musim dingin, panas, semi, gugur, hujan, dan kemarau. Iklim dipengaruhi letak suatu negara di bumi. Oleh karena itu, beberapa negara memiliki musim yang berbeda. Ada negara yang memiliki 4 musim, contohnya negara Jepang. Ada juga yang memiliki 2 musim. Indonesia terletak di garis khatulistiwa atau ekuator. Iklim di Indonesia disebut iklim tropis dan memiliki 2 musim. Musim hujan terjadi pada bulan Oktober, Februari. Musim kemarau terjadi pada bulan Maret, September. Oke, itu tadi bacaan tentang cuaca dan iklim. Sudahkah kamu membaca teks bacaan tentang cuaca dan iklim dan musim yang ditemukan Benny? Informasi apa saja yang diperoleh dari bacaan tersebut? Tulislah informasi yang kamu peroleh di tempat yang tersedia. Karena bacaan tadi merupakan suatu informasi yang berguna bagi kalian. Oleh kalian itu, silahkan kalian tulis informasi tadi, bacaan tadi di buku tulis kalian. Kemudian, setelah kamu tulis bacaan tadi, kalian tulis informasi yang kamu dapat dari bacaan tadi. Seperti contoh ini nomor 1. Cuaca merupakan suatu gejala alam. Nah, tugas kalian selain menulis tadi di buku tulis, tulis juga informasi yang lain. Ada 4 informasi lagi yang harus kalian isi. Silahkan kalian cari di bacaan yang dibaca oleh Benny. Karena itu tugas pertama kamu, yaitu menulis bacaan di buku tulis dan menjawab informasi yang diperoleh dari bacaan tersebut. Kemudian, di sini ada beberapa orang anak yang sedang melakukan tanya jawab. Buku itu sangat membantu Benny. Saya makin mengerti tentang cuaca, musim, dan iklim. Terima kasih. Wah,
Saya jadi bertanya-tanya, apa itu garis khatulistiwa? Dari mana kita tahu kapan datangnya musim hujan dan kemarau? Teman-teman, apakah bisa membantu menjawab pertanyaan Siti? Saya tahu jawabannya, tetapi tidak sekarang. Datang saja ke rumahku nanti sore. Wah, seperti ada rahasia saja. Baiklah, kami akan ke rumahmu nanti sore. Pada sore hari, Dayu dan teman-teman berangkat ke rumah Edo. Cuaca berawan mengiringi langkah mereka sepanjang perjalanan. Saat tiba di rumah Edo, mereka diminta berkumpul di ruang keluarga. Edo menjelaskan bahwa 3 hari lagi teman ayahnya akan datang. Namanya Pak Tono. Pak Tono itu bekerja di BMKG. Pak Tono akan menjawab semua pertanyaan teman-teman Edo. Ibu Edo akan membuat kenang-kenangan untuk Pak Tono. Ibu Edo akan membuat karya kreasi dari kain. Edo dan teman-teman akan membantu ibu. Beberapa jenis kain telah disiapkan oleh Edo dan ibunya untuk membuat karya dari kain yang ditempel dan dijahit. Sebelum dimulai, Edo mengambil gunting untuk memotong kain. Edo membagi-bagikan kain kepada teman-temannya. Inilah gambar karya yang akan mereka buat. Kain-kain itu akan digunting menjadi berbagai bentuk. Ada yang berbentuk persegi, segitiga, persegi panjang, dan lingkaran. Untuk hari ini, Edo akan menggunting kain berbentuk lingkaran dan persegi lebih dahulu. Karya dengan teknik menempel dan menjahit. Edo sudah membagikan kain untuk membuat karya. Karya dengan kain ini termasuk seni rupa 3 dimensi. Ibu Edo menjelaskan bahwa seni rupa 3 dimensi ini bermacam-macam teknik membuatnya. Teknik yang digunakan oleh Ibu Edo namanya teknik aplikasi. Teknik ini menggunakan teknik menempel dan menjahit. Ibu Edo lalu mengajari mereka menjahit potongan kain tersebut dengan teknik peston. Langkahnya, langkah 1, tempelkan 2 potongan bagian kain yang berbentuk sama. Perhatikan posisi jarum pada kain. Tusukkan jarum sesuai gambar. Kalian lihat di sini sudah ada cara menjahitnya. Kalian tinggal ikuti posisi jarum dan kainnya. Yang A, lihat ya. Kemudian yang B. Karena berarti dari atas, dari bawah ke atas, tembus lagi ke bawah, ke ataskan lagi, baru dimasukkan ke kain yang lubang kain, lubang benang ya, lubang benang sebelum ditembuskan ke bawah. Karena langkah kedua, menjahit peston ke seluruh pinggiran potongan kain. Berarti pinggirnya ini dijahit seperti gambar ini anak-anak ya. Kalian lihat aja gambarnya, boleh praktekkan nanti di rumah. Langkah ketiga, menempel potongan kain yang sudah dijahit ke kain utama. Untuk hari ini, Edo dan teman-teman menjahit dan menempel potongan kain yang berbentuk lingkaran dan segitiga lingkaran. Ini gambar yang akan ditempel oleh mereka. Berbentuknya seperti ini, ada rumah, rumahnya tidak ada atap. Ini ada awan, ada pohon, pohonnya tidak ada daunnya, nanti akan ditempel oleh mereka. Oke anak-anak, itu aja
untuk pelajaran kali ini, berarti di sini kalian pada pertemuan kali ini kalian belajar mengenai teknik Peston tadi, teknik aplikasi, menggambar 3 dimensi dengan cara menempel guntingan kain kepada gambar yang telah digambar dulu gambarnya, baru ditempel. Karena dan ada tugas tadi yang pertama, hanya satu berarti tugasnya ya anak-anak ya, yaitu menulis tentang cerita tadi dan mencari informasi penting dari cerita tersebut. Tulis di buku, kemudian kirim pada guru kalian. Karena itu aja yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini. Sebelum Bapak akhiri, kita akhiri dengan berdoa bersama. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih anak-anak. Pada yang baru datang, baru mampir ke channel Education and Sport ini, Bapak ucapkan selamat datang. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya. Dan kemudian tekan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi mengenai materi-materi pembelajaran khususnya untuk kelas 3 ini. Baiklah anak-anak, jika menurut kalian video ini berguna bagi kalian, silahkan share video ini bisa melalui media sosial. Caranya dengan klik bagikan, di bawah video ada tulis bagikan, tinggal klik aja bagikan, maka akan muncul nanti pilihan akan dibagikan kemana. Kalau kalian bagikan ke Facebook yang kalian miliki, maka langsung masuk ke halaman Facebook kalian. Langsung kalian klik posting. Setelah itu maka video ini akan ada di Facebook kalian. Karena itu aja yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini. Bapak ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.